Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Opa, dan Oma, anggota PKLU, seluruh GPIB, dimanapun berada, dalam kasih Tuhan kita. Salam sehat dan tetap semangat. Saat ini kita berjumpa dalam program membaca Alkitab bersama-sama. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya Manumpak Hutasoid, anggota PKLU dari GPIB Immanuel Bekasi. Yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, lama kota kurnia. Yesus, kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Bapak, Ibu, Opa, dan Oma, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Maha Pengasih, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mohon penyertaan-Mu, di mana kami berkumpul dan membaca firman-Mu serta merenungkannya. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca dan renungkan boleh kami dapat mengerti. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini, tanggal 6 November tahun 2023, pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 4 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab malam ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Opa dan Oma yang terkasih, renungan yang terambil dari SBU malam ini dengan judul Yesus Kristus air hidup, dengan ayat emas yang terambil dari ayat yang ke-10 yang berbunyi, dan telah memberikan air hidup. Air tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan semesta alam. Sebagai kebutuhan dasar seperti udara, air begitu penting dan dekat dengan kehidupan. Meski terkadang masih terabaikan
keberadaan air harus dilestarikan untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia dan alam sekitar. Air sebagai kebutuhan dasar menjadi pintu masuk dialog antara Yesus dan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria meragukan keberadaan Yesus dan meminta air kepadanya karena stigma sebagai seorang Samaria yang dipandang berbeda oleh kaum Yahudi. Tetapi Yesus justru membuka ruang dialog yang setara, sama-sama membuka diri untuk memahami tentang anugerah Allah. Bagi Yesus, anugerah Allah adalah pintu yang terbuka kepada siapa saja yang mau merespon kehendaknya, maka dia akan menerima air kehidupan itu sendiri. Yesus sedang mengarahkan perempuan Samaria itu pada keadaan manusia yang rendah hati dan mau menerima dunia Allah. Karunia Allah itulah air yang membasuh dosa manusia, air hidup yang melegakan manusia dari hidup yang penat dan penuh kekhawatiran, serta air yang memberikan kehidupan kekal. Dalam pergumulan sehari-hari, kita menjumpai banyak orang dan menemukan banyak masalah yang membuat kita berat menjalani hidup ini. Bahkan tidak sedikit yang kehilangan harapan untuk hidup. Yesus hadir bagi kita, membuka pintu anugerah Allah. Karunia Allah dari dalam Kristus nyata bagi kita yang mau merespon panggilan dan kehendaknya. Kerjakan kebaikan dan kasih sebagai panggilan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukanlah diri untuk selalu berdialog dengan Allah sebagai rasa syukur karena kita bisa melayaninya dengan segala keterbatasan kita. Yesus Kristus adalah sumber hidup, berkat anugerah Allah yang mengairi hidup kita dan membawa jiwa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah. Diri kami beri merdeka dalam Dia selamanya. Opa dan Oma sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk air kehidupan, yaitu anugerah keselamatan yang melegakan jiwa kami. Dan kami juga berterima kasih atas firman yang kami baca dan renungkan pada malam hari ini.
Juga kami mau berdoa buat Opa dan Oma, Bapak dan Ibu yang mengalami kelemahan tubuh, agar Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesembuhan buat mereka. Sebentar lagi kami akan beristirahat, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, agar esok hari kami boleh bangun dengan segar dan melakukan aktivitas kami masing-masing. Dan ampunilah kesalahan yang kami perbuat, ya Tuhan. Doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.